Jadi kalau kira-kira kita membayangkan Tuhan seperti apa, maka tidak seperti itu. Fallahu laisa kadzalik. Allah tidak seperti itu. Waktu sangat terbatas, saudara. Tidak mungkin saya menjelaskan 20 sifat itu sampai selesai. Tapi paling tidak hafalkan dulu lah. Hafalkan dulu. Nah, sifat wajib itu berapa? Saya sudah sebutkan. Sifat jaiz itu apa? Yang jaiz bagi Allah. Kalau tadi ada yang wajib, ada yang mustahil. Ada yang tengah-tengah. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Apa itu? Itu harus dipahami. Termasuk juga ketika kita mengucapkan kalimat Muhammadur Rasulullah, itu harus membayangkan Rasulullah itu siapa. Rasulullah mempunyai sifat wajib, siddiq, jujur, tabligh, menyampaikan. Siddiq, tabligh, amanah, menyampaikan tabligh, menyampaikan amanah, terpercaya, fatonah, cerdas, dan seterusnya. Yang mustahil 4, yang jaiz 1. Itu paling tidak awal dulu, hafalin dulu. Lah terus bagaimana Kiai dengan sifat Asmaul Husna itu? Nah, itu ada yang bertanya kepada saya, Asmaul Husna yang wallahu rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar, yang ada 99 itu juga nama Allah. Sifat Allah bukan sifat zat tapi sifat pekerjaan. Ada sifat zat, ada sifat fi'lu. Sifat fi'li itu artinya sifat pekerjaan Allah, ada sifat zatnya Allah. Lah sifat pekerjaan Allah itu diantaranya yang 99 yang nama sempurna itu. Allah Rahman, Allah Maha Pengasih, Penyayang, Allah Rahim, Al-Malik, Allah yang Maha Penguasai, Al-Qudus, Allah yang suci, dan seterusnya. Ini juga harus dihafalkan juga. Karena memang ada hadis yang menjamin man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa menghafal Asmaul Husna itu dijamin masuk surga. Dan nama Allah itu tidak terbatas para jemaah sekalian, tidak terbatas 20 apalagi 99, enggak terbatas. Pokoknya Allah itu maha sempurna, begitu titik. Allah itu adalah muttasifun bikulli kamal, Allah bersifatan dengan segala kesempurnaan, wa munazzahun an kulunukson, dan disucikan dari segala kekurangan. Sehingga saudara, kalau umpama Allah dilambangkan, mohon maaf, sekarang sudah beredar di mana-mana di YouTube. Ada yang ngaku ustadz katanya, tapi dia ngajarin Allah di mana? Allah di langit. Lah nggak bisa dong kata saya. Kok Allah di langit? Di mana kamu temukan itu? Di dalam Quran Pak Kiai. Mana Qurannya? Dia sebut, "Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Aamintum, apakah kamu merasa aman terhadap Tuhan yang di langit? Man itu diartikan Tuhan sama dia. Saya katakan man itu bukan bermakna Allah atau Tuhan. Kalau dimaknai Allah bukan Allah yang ada di langit, tapi Allah yang menguasai langit. Itu makna yang pas. Sebabnya kalau kita maksain Allah ada di langit, ini salah, nanti bertentangan dengan Quran yang lain. Termasuk juga misalnya mengatakan Allah itu ada di langit. Itu salah. Kalau man itu mau diartikan yang benar, itu artinya malaikat yang di langit. Itu benar. Kalau kita maksakan Allah di langit, maka bertentangan Quran satu dengan Quran yang lain, ayat satu dengan ayat yang lain. Padahal itu nggak mungkin loh, nggak mungkin. Quran itu sinkron antara ayat satu dengan ayat yang lain, antara surat satu dengan surat yang lain. Bahkan Al-Quran itu sinkron dengan hadis, bahkan Quran itu sinkron dengan ayat atau fenomena alam. Maka dalam Al-Quran itu ditantang begini, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah engkau tidak berpikir tentang Al-Quran? Bagaimana Quran? Coba pikir Quran itu sinkron antara satu ayat dengan surat yang lain. Kok andaikan bukan dari Allah, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka Quran itu akan ditemukan di dalamnya ikhtilaf, kontradiksi, satu dengan yang lain tidak sama. Makanya saudara-saudara sekalian, perhatikan tuh di dalam Quran. Nabi Musa pernah bertemu dengan Allah katanya di Gunung Tursina. Loh, gimana dong? Katanya tadi di langit. Ini kok di Gunung Tursina? Ada keterangan juga wa huwa fil ufuqil a'la. Allah itu di dalam ufuk yang paling tinggi. Lah di mana dong? Kalau kita mengatakan langit tentu ada ukurannya. Langit ke berapa? Berapa juta kilo dari tempat? Mesti ada ukurannya. Lah ini saudara-saudara sekalian harus didudukkan. Makanya biar aman, kita pelajari ilmu tauhid yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita di Indonesia khususnya, insya Allah aman. Karena mayoritas umat Islam itu dijamin oleh Allah
tidak akan jatuh ke dalam kesesatan. Makanya Rasulullah mengingatkan nanti di akhir zaman banyak terjadi ajaran-ajaran, maka Rasulullah mengingatkan fa'alaikum bisawadil azam, ikut kepada mayoritas umat Islam. Mayoritas umat Islam, insya Allah selamat. Ada lagi yang mengatakan, lah kalau Allah di langit gimana dong? Ya iya betul itu. Sebabnya langit kan baru, artinya baru, pernah tidak ada. Sedangkan Allah itu dikatakan tadi, Qidam baqa, huwal awal, huwal akhir. Allah itu pertama, tidak ada apapun, sudah ada Allah. Kalau kita ngotot Allah ada di langit, sebelum ada langit, Allah itu ngontrak di mana? Gitu. Pertanyaan ini seakan-akan bercanda, tetapi serius Pak. Jadi akidah ini harus dibetulkan, dibenarkan. Tidak benar kalau kita mengatakan Allah itu bertempat. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maha suci. Ini saudara-saudara sekalian, saya cuma memberi stimulan saja berkaitan dengan bagaimana kita mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui pendekatan sifat 20 yang selama ini diajarkan di kampung-kampung sama ulama-ulama kita yang alim-alim itu. Ulama Indonesia itu jangan dikira nggak alim. Nah, ulama di Indonesia ini seperti saya ngomong mulai tadi kan pakai bahasa Indonesia, kesannya Qurannya sedikit. Kalau di Arab kan seakan-akan alim, ya memang ngomongnya Arab, ya Arab semualah. Kalau ulama Indonesia, ulama Jawa seperti Gus Baha, Gus Ikdam, atau ulama-ulama dari Jawa, dari Aceh, yang ngomongnya pakai bahasa daerah, seakan-akan Qurannya cuma sedikit, hadisnya sedikit, ya nggak mungkin menyampaikan bahasa Arab kepada orang kampung. Tetapi kalau orang luar negeri, orang Arab, ya semua awal sampai akhir Arab semua, seakan-akan itu fatwa semua. Padahal semuanya itu tidak semua kutipan-kutipan ayat di dalam Al-Quran maupun hadis, karena memang bahasa mereka. Ala kulli hal, saya berharap mudah-mudahan kajian ini ada guna dan manfaatnya, memantapkan bagi kita bersama-sama untuk meyakini bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan pemahaman apa? Dengan pemahaman akidah 50. Dan ini sudah teruji, baik dasar Qur'annya, hadisnya sudah ada, karena nggak mungkin setiap kalimat saya akan sampaikan, wujud ada nggak dasarnya pakai? Pasti ada lah. Qidam apa? Dasarnya Qur'annya. Mesti ada. Cuma untuk menggampangkan kepada anak-anak kita, maka pertama kali yang penting hafal wis. Suruh nyanyian aja. Jud qidam baqamu. Awalnya hafal-hafal saja. Seperti saya waktu kecil, hafal saya. Aqidatul awam hafal. Waktu itu kecil saya diajarin wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa hay qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sabatun tantadimu wa qudratun iradatun samun basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun fi haqqi min aradi bi ghairi naqsin wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkul likulli mumkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatwana bi sidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil kamalaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibin fakhfat li khamsina bi hukmin wajibi. Waktu kecil ini hafal saya, untung hafal. Bukan kepentingan untuk ceramah, bukan, tetapi kepentingan memantapkan akidah agar tidak goyah, sehingga ketika kita sakaratul maut atau naza, benar-benar kita membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.